Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat serta hidayat sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah pada bulan Ramadan yang ke-1442 Hijriah pada tahun ini. Kedua kalinya tidak lupa marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Karena pada saat bulan Ramadan, Allah menutup pintu neraka dan membuka semua pintu surga. Hingga akhirnya, jika kita melakukan kebaikan, maka insya Allah akan dicatat pahala di sisi Allah. Dan insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu jika kita hanya mengerjakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Namun bagaimana jika kita mengerjakan kebaikan dan kita juga mengajak orang lain agar mengerjakan kebaikan tersebut? Nah, dalam hal ini disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Secara bahasa, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf berasal dari kata amar dan ma'ruf yang artinya mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada sesuatu yang baik. Sedangkan nahi munkar adalah mencegah dari yang mungkar, mencegah dari segala keburukan. Seperti halnya dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan, dan mereka itu termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kita manusia, terutama umat muslim, agar mengajak seseorang atau mengajak orang lain melakukan kebaikan dan mencegah orang lain dari berbuat maksiat. Ayat ini merupakan dari salah satu dari berbagai dalil yang menjadi landasan seorang kiai yang pada saat itu kiai tersebut membaca ayat ini hingga akhirnya ingin mendalami apa sih yang dimaksud dengan ayat ini oleh Allah. Nah, kiai tersebut bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kemudian akhirnya beliau berdiskusi bersama teman-temannya, menelaah bersama, dan akhirnya menemukan jawaban bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita agar melakukan gerakan amar ma'ruf nahi munkar secara berkelompok atau secara terorganisir, hingga akhirnya beliau pun mendirikan suatu organisasi yang bernama Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, kemudian apa sih itu amar ma'ruf nahi munkar? Misalnya kita melihat teman kita melakukan maksiat, misalnya di siang bolong seperti Ramadan saat ini, kita melihat teman kita melakukan perjalanan menuju ke warung. Nah, kemudian kita hampiri dia. Jika dia menjawab dia hendak makan atau dia hendak batal puasa, maka disitulah kita harus mengingatkannya, yaitu melakukan nahi mungkar, mencegah dari yang mungkar agar dia tidak batal puasa. Nah, dalam kita mengingatkan teman kita itu ada 3 tahapan penting. Yang pertama yakni secara lisan, yang kedua secara anggota tubuh, dan yang ketiga dengan menggunakan hati. Nah, secara lisannya apa? Secara lisan yakni pertama kita menasihatinya dulu dengan baik-baik bahwasanya kalau batal puasa itu nggak baik. Misalnya kita ingatkan bahwasanya tanggung puasanya tinggal 2 jam lagi atau tinggal 3 jam lagi. Nah, jika kita menggunakan cara yang pertama, kita menasihatinya akan tapi dia masih belum tergerak hatinya, maka kita menggunakan tahapan yang kedua, yaitu dengan menggunakan anggota tubuh, yadai, dengan tangan kita. Nah, kita ajak dia jalan-jalan, atau kita ajak dia ke masjid, atau kita ajak dia melakukan kebaikan, menyiapkan takjil di masjid atau membersihkan masjid dan sebagainya. Nah, itu bukan hanya sekedar kita nahi mungkar, akan tapi
dalam tahapan kedua ini kita udah termasuk melakukan amar ma'ruf, yaitu mengajak dia agar melakukan kebaikan. Nah, jika kita sudah menggunakan dua tahap tadi tapi dia masih belum tergerak hatinya, maka kita hanya menggunakan satu cara terakhir, yaitu dengan selemah-lemahnya hati. Nah, kita tinggal tawakal aja pada Allah. Ya Allah, semoga temanku ini tersadar agar tidak batal puasa. Karena kita itu hanya diperintahkan untuk mengingatkan saja. Kita tidak boleh marah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Jika dia tidak mau kita ingatkan, ya udah, kita diemin aja, kita sabar aja, nggak boleh marah. Ya, mungkin cukup sekian. Semoga dengan adanya kultum singkat ini secara daring dapat menjadi semangat kita dalam mengajak teman-teman kita atau mengajak saudara kita selama bulan Ramadan ini agar berbuat kebaikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.